Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 121. Begini saja, siapapun yang duluan dapat surat undangan untuk pelelangan investasi di distrik baru utara kota, bisa menjabat sebagai manajer umum perusahaan baru ini. Bagaimana menurut kalian? Tuan Besar Aleda hanya ingin menggunakan metode seperti ini lagi untuk membuat mereka lebih aktif. Mereka hanya mampu mendapatkan surat undangan baik dalam hal kemampuan atau koneksi pasti lebih unggul dari yang lain. Jadi akan cocok untuk jadi manajer umum perusahaan baru. Karena ayah sudah bilang begitu, kita putuskan begini saja. Beberapa orang menganggukkan kepala dan hati mereka penuh semangat. Karena menjadi manajer umum itu berarti mendapat pengaruh yang kuat di perusahaan baru. Jadi mana mungkin mereka menyerah begitu saja. Setelah diskusi mereka semua bubar dan pulang. Pada saat ini Erwin sedang berlatih tinju di Villa Vinci Garden. Tidak ada acara besar dalam beberapa hari ini. Jadi Erwin hanya menghabiskan waktu berlatih. Walau hanya beberapa hari, tapi Erwin bisa merasa kekuatannya telah meningkat sedikit. Lain kali harus tes kemampuanku di balai seni bela diri pencaksilat yang baru dibangun. Erwin baru saja mendapat kabar dari Sharon bahwa balai seni bela diri pencaksilat sebentar lagi akan dibuka secara resmi. Itu membuat Erwin sangat bersemangat untuk mencoba berlatih di sana. Tepat ketika Erwin selesai, ponselnya tiba-tiba berdering. Erwin menyeka keringat di dahinya sebelum mengangkat telepon. Ternyata Lina yang menelpon untuk mengundang Erwin makan malam di rumahnya. Oke, sebentar lagi aku ke sana. Erwin mau tak mau mengangkat sudut mulutnya. Sebenarnya dia juga cukup rindu pada Lina. Karena sudah beberapa hari tidak bertemu. Tak lama kemudian, Erwin pun tiba di rumah Lina. Begitu membuka pintu, Lina bersembunyi di balik pintu buru-buru menutup mata Erwin sambil berkata, "Tebak siapa aku?" "Wanita cantik di dunia," kata Erwin sambil tersenyum, dan secara alami tahu siapa yang menutup matanya. "Kenapa jawabannya benar? Kau dapat hadiah," kata Lina dan mencium wajah Erwin dengan gembira. Sudut mulut Erwin juga perlahan terangkat. Sejak kapan gadis ini belajar menggombal seperti ini? Lukas juga menyambut dengan senyuman. Tapi ketika melihat senyuman Lukas, Erwin justru merasakan sebuah firasat buruk. Dan ternyata benar. Setelah Lukas menyuruh Lina masak di dapur, dia langsung menarik Erwin ke samping dan berkata, "Erwin, Paman harus mengandalkanmu lagi kali ini." "Kali ini apa lagi?" Erwin justru merasa menjadi pendukung nomor satu Lukas yang selalu dicari Lukas saat sedang kesulitan. "Pelelangan di distrik baru utara kota sudah mau buka kan? Keluarga Aleda kami belum mendapatkan surat undangannya. Jadi apa bisa minta tolong dapatkan satu surat undangan buat keluarga Aleda?" Lukas tidak bertele-tele. "Surat undangan ya? Oke, akan kau utuskan seseorang kirim ke sini besok." Erwin berpikir dengan kekuatan dan status Demon saat ini di kota Bandung, mendapat surat undangan untuk keluarga Aleda tidaklah sulit sama sekali. Lagi pula dia juga punya hubungan yang cukup baik dengan wali kota. "Baguslah kalau begitu. Paman tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Sahammu yang sementara ini kupegang sudah kunaikkan jadi 20%. Akan kutransfer nanti begitu perusahaannya sudah stabil." Lukas juga tahu diri. Erwin dengan cepat membantu Lukas mendapat surat undangan untuk keluarga Aleda. Sehingga Lukas bergegas mencari David sambil membawa surat undangan tersebut. Yang membuat para saudara-saudarinya menatap dengan penuh tidak percaya. Karena ini baru sehari tapi Lukas sudah berhasil. Bukankah ini terlalu cepat? "Lukas, kau punya kenalan bos kaya ya baru-baru ini?" David melihat surat undangan yang dicap oleh wali kota dan merasa penasaran sekaligus curiga pada Lukas. Karena performa Lukas sungguh mencolok sekali akhir-akhir ini. Segala macam kesulitan selalu bisa ditangani Lukas dengan mudah, yang benar-benar mengejutkan mereka. "Cuma beruntung saja, tak ada kenalan bos besar." Lukas jelas tidak akan membongkar identitas Erwin, karena Erwin ini adalah pendukung rahasianya saat ini, dan akan bergantung terus ke depannya. Tentu tidak mau Erwin direbut. "Beruntung? Mana mungkin beruntung? Bahkan surat dari wali kota saja bisa didapat." Simon berkata dengan iri. "Benar, kakak kedua pasti punya kenalan tokoh penting. Ayo kenalkan pada kami semua. Lagian kita ini sekeluarga, kenapa bersikap seperti orang luar?" Kata Darwin yang sebenarnya juga ingin mengenal tokoh penting tersebut.
Kakak kedua, gimana kalau kita adakan pesta untuk mengumpulkan para bos bisnis kita yang kenal, agar bisa saling kenal dan memperluas koneksi masing-masing? Stella juga memikirkan berbagai cara untuk mengenal pendukung besar di balik Lukas. Ide ini memang cukup bagus, tapi mau bagaimana mereka membujuk Lukas masih bersikeras tidak mau sebut tentang Erwin. Takut calon menantu ini akan direbut oleh orang lain. David tidak bisa berbuat apa-apa, dan juga berpikir bahwa Lukas yang hanya memiliki satu anak perempuan tidak bisa diwarisi bisnis keluarga Aleida. David menghela nafas tak berdaya. Tidak peduli seberapa bagus performa Lukas, posisi CEO perusahaan baru tetap tidak akan diwariskan kepadanya. Oke, kalau begitu sesuai dengan yang telah kita sepakati, Lukas akan jadi manajer umum perusahaan baru ini, dan lelang akan dimulai dalam beberapa hari lagi. Kalian berusahalah untuk cari tahu perusahaan besar mana yang ikut pelelangan. Setelah memikirkannya, Tuan David melanjutkan. Perluaslah sebisa mungkin. Cobalah untuk tidak memprovokasi bos besar dari kota lain. Karena bisa jadi mereka akan jadi mitra kita di masa depan. Lukas dan saudara-saudarinya juga mengangguk cukup setuju dengan ini. Karena koneksi itu tergolong penting dalam berbisnis. Hari lelang di distrik baru utara kota sudah semakin dekat. Selain berlatih bela diri setiap hari, Erwin juga melatih tenaga, tapi kemajuannya relatif lambat. Selain itu, pembangunan balai seni bela diri pencak silat akhirnya selesai 2 hari sebelum pelelangan dimulai. Erwin langsung pergi merayakannya dan tanpa diduga Damon juga hadir. Dengan adanya keberadaan Damon, balai seni bela diri pencak silat tidak heran bisa ramai. Untuk menyenangkan Damon, banyak bos bisnis yang datang untuk meramaikannya. Karena tak punya pilihan lain, Erwin hanya bisa masuk lewat jalur lain. Balai seni bela diri pencak silat ini dibangun kembali dari sebuah aula taekwondo di utara kota, dengan total 3 lantai yang masing-masing seluas 1000 meter persegi. Penampilan luarnya juga direnovasi seperti aula seni bela diri yang sangat cocok dengan konsep pencak silat. Lantai pertama adalah aula yang digunakan untuk pelatihan. Terdapat berbagai macam jenis peralatan olahraga lainnya, serta arena tanding, pencak kayu, latihan beban, dan lain sebagainya. Terlihat sangat lengkap. Lantai 2 sebagai tempat administrasi, keuangan, personalia, kantor, dan lainnya. Sedangkan lantai 3 sebagai asrama, tempat istirahat dan tempat makan untuk para murid. Erwin berjalan di sekitar aula seni bela diri. Ia berjalan sendiri sambil keliling oleh orang-orang yang datang untuk meramaikan. Melihat peralatan pelatihan itu, Erwin merasa tidak sabaran untuk mencoba. Pasti akan terasa jauh lebih baik daripada pelatihan tangan kosong. Kedepannya latihan di sini saja. Ada kolam pasir untuk latihan menahan beban. Kalau sudah larut juga tinggal menginap. Erwin diam-diam merencanakan rencana pelatihan untuk kedepannya. Mayoritas angkatan pertama dari Balai Seni Bela Diri adalah petinju hitam. Mereka ingin meningkatkan kemampuan mereka. Jadi berlatih di Balai Seni Bela Diri pencak silat yang dilengkapi pelatih profesional seperti ini adalah tempat yang tepat. Namun ada biayanya, masing-masing 2 juta rupiah setiap bulan. Itu pun untuk harga kenalan sendiri. Biaya untuk orang luar untuk mempelajari pencak silat asli itu 3,6 juta rupiah per bulan. Merupakan biaya yang sangat mahal. Namun meski begitu pada hari pertama juga banyak yang mendaftar. Bahkan ada beberapa gadis yang kebanyakan dari keluarga kaya kota Bandung. Ada yang memang mau mendukung Damon, tapi ada juga yang benar-benar ingin anak mereka belajar sedikit bela diri. Terutama perempuan agar tidak mudah diganggu oleh orang jahat di masa depan. Leona tiba-tiba melihat sosok Erwin yang ada di antara kerumunan dan buru-buru menghampirinya. Sepupu datang juga. Karena di sini sangat ramai, jadi Leona memanggil Erwin dengan sebutan sepupu. Leona, kalian bertiga pasti sangat sibuk hari ini, kata Erwin sambil tersenyum saat melihat dahi Leona yang penuh keringat. Jumlah pendaftar sudah melebihi yang kami harapkan. Untungnya Tuan Damon membawa bantuan. Kalau tidak kami bertiga mana mungkin sanggup. Ngomong-ngomong, guru juga akan datang nanti. Seharusnya guru akan senang melihat balai seni bela diri pencak silat yang seramai ini. Leona berkata dengan penuh semangat. Karena tak menyangka hari pertama pembukaan balai seni bela diri pencak silat akan didatangi orang sebanyak ini. Begitu ya? Baguslah. Tidak tahu apakah gurumu masih mau menerima murid. Erwin sudah lama ingin mendapatkan bimbingan secara langsung dari Master Henry, sehingga keterampilan dari tinjunya bisa meningkat lebih pesat. Sekalian juga meminta beberapa saran tentang metode pelatihan yang lebih cepat,
karena latihan sendiri tanpa arahan terlalu lambat perkembangannya. Guru sudah lama tak terima murid baru, jadi ini masih belum tentu, kata Leona dengan cemberut. Erwin tidak terlalu mempermasalahkan itu. Selama Henry muncul, Erwin pasti punya berbagai cara untuk membuatnya setuju. Balai seni bela diri pencaksilat semakin ramai, sampai ada beberapa tokoh penting dari kota lain yang datang untuk meramaikan atau menonton. Erwin bahkan bertemu dengan beberapa kenalan, yaitu Farrell dan Chris. Belakangnya diikuti seorang pria parubaya berjubah biru yang memiliki mata elang yang tajam. Hidung mancung, tubuh ramping, sekilas bisa ditebak pasti merupakan seorang master seni bela diri. Mereka kebetulan berpapasan. Mata Farrell dan Chris yang melihat Erwin langsung membara. Erwin, tak kusangka akan bertemu denganmu di sini. Sungguh dunia yang kecil, padahal sudah kucari kau kemana-mana. Dunia ternyata kecil. Kakak kalian sudah sembuh. Erwin tidak terlalu memperhatikan kemarahan mereka. Justru sangat penasaran dengan kaki mereka yang sekarang sudah bisa berjalan seperti biasa, walau hanya seminggu lebih. Terutama Chris yang kedua kakinya patah, tapi bisa sembuh secepat ini. Erwin penasaran dokter mana yang seahli itu dalam pengobatan. Kami tentu punya cara untuk cepat pulih dari cedera ringan ini, tapi hari ini sudah giliran kau yang patah tulang. Farrell mencibir dengan nada membunuh. Kau beruntung, karena Paman Johnny tak ikut kemarin, tapi tidak untuk kali ini. Dapat dilihat bahwa Paman Johnny adalah seorang master seni bela diri hebat di mata mereka. Paman Johnny? Erwin mengerutkan keningnya, matanya tanpa sadar beralih ke pria parubaya dengan mata elang dan hidung mancung di belakang mereka. Paman Johnny, kami ini seorang tutu dari perguruan WD. Jangan harap bisa kabur hari ini. Paman Johnny, ini adalah orang yang patahkan kaki kami. Tolong balas dendam untuk kami. Gampang, akan kubuat mereka cacat dalam 1 menit. Dan jangan harap bisa keluar dari aula seni bela diri ini. Paman Johnny menjawab dengan percaya diri. Kemudian mata elang menjadi dingin. Tangannya terulur dan meraih Erwin. Saking cepatnya sampai Erwin tidak sempat bereaksi sama sekali. Kekuatan Paman Johnny ini memang sangat kuat. Serangan cengkraman teknik WD ini membuat Erwin sedikit kaget. Untungnya Erwin itu bukan tipe tuan muda yang hanya bisa berfoya-foya. Menghadapi cengkraman tersebut, Erwin langsung menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan teknik pencaksilat. Karena Erwin juga ingin mencobanya. Perbedaan kekuatannya dengan master bela diri. Mau melawan. Mulut Paman Johnny berkedut menghina. Dia pikir orang biasa seperti Erwin itu bukan lawannya sama sekali. Tapi begitu cakar dan tinju dikeluarkan, justru dia tidak mengambil keuntungan apapun. Meskipun hanya mengeluarkan 30% kekuatan, tapi hasilnya ternyata imbang dengan Erwin, yang benar-benar mengejutkannya. Ternyata pencaksilat. Paman Johnny sedikit terkejut saat melihat teknik Erwin secara sekilas. Erwin menstabilkan tubuhnya setelah mundur beberapa langkah. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan cengkraman barusan. Dapat dilihat bahwa kekuatan Paman Johnny ini memang menakutkan. Sedangkan Farrell dan Chris yang menonton di samping juga terkejut melihat Erwin yang dapat bertahan setelah menerima serangan dari Paman Johnny. Orang ini bisa bela diri juga. Ini sungguh di luar dugaan mereka. Tidak buruk juga. Setelah mengatakan itu, Paman Johnny mendengus dingin dan mencengkram Erwin dengan kedua tangannya lagi. Kali ini Erwin tidak berani maju sembarangan dan langsung berteriak keras. Ada pengacau di sini. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tiba-tiba melihat ke arah mereka. Serangan Paman Johnny langsung melambat, dan itu memungkinkan Erwin untuk lolos. Balai seni bela diri pencaksilat ini adalah kandang Erwin, karena ada petinju hitam serta 3 master yaitu Leona, Sharon, dan Lisa. Jadi Erwin benar-benar tidak takut pada Paman Johnny, dan ia berteriak pada kerumunan. 3 orang ini datang untuk mengacau, cepat kepung mereka. Kerumunan mulai heboh. Banyak orang yang hadir di sini mengenal Erwin. Jadi terkejut begitu melihat adegan ini, dan bergegas maju untuk mengepung Paman Johnny dan yang lainnya. Yang pertama tiba adalah beberapa petinju hitam, karena mereka semua digaji oleh Erwin. Jadi tentu saja memprioritaskan Erwin. Kau mau ngapain?
Berani mengacau di sini? Cari mati ya? Beberapa petinju hitam mengepung Paman Johnny dan memperingatkannya dengan keras. Farrell dan Chris sampai gemetar begitu melihat orang yang datang semakin banyak. Sedangkan Paman Johnny masih sangat tenang. Paman Johnny, kita mundur sekarang. Farrell berkata setelah diam-diam menelan seteguk air liurnya. Tidak, akan kutangkap Erwin hari ini juga. Paman Johnny memperlihatkan teknik cakarnya dan mencengkram petinju hitam yang mengepungnya sambil memasang mata dingin. Beberapa petinju hitam yang melihat Paman Johnny berani menyerang otomatis juga tidak akan segan dan bekerja sama untuk menyerang pada saat yang bersamaan. Sedangkan orang-orang di sekitar yang melihat ini buru-buru mundur dan memberi ruangan secara tanpa sadar. Namun Paman Johnny tidak kalah dalam pertarungan yang kalah jumlah ini. Melainkan beberapa petinju hitam itu tidak dapat bertahan lebih dari 2 gerakan Paman Johnny yang menggunakan kekuatan penuh. Hanya dalam sekejap, 4 petinju hitam sudah tumbang satu persatu. Penonton terkejut, begitu juga dengan Erwin. Paman Johnny ini kuat sekali. Sepertinya cengkraman barusan itu cuma pakai sedikit kekuatan. Erwin benar-benar menelan seteguk air liurnya. Jika Paman Johnny itu mengeluarkan seluruh kekuatan dalam cengkraman pertama barusan, maka Erwin tidak mungkin bisa bertahan sama sekali. Erwin, akan kubuat kau jadi cacat hari ini. Setelah Paman Johnny mengalahkan 4 petinju hitam, dia bergegas ke arah Erwin lagi. Kali ini dia tidak akan lengah lagi dan berencana untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Karena akan merepotkan kalau masa pencaksilat yang lain tiba. Sebelum Erwin sempat bereaksi, cakar elang sudah ada di depan mata. Untungnya Sharon tiba tepat waktu dan menangkap serangan cengkraman Paman Johnny. Tuan, ini hari pertama pembukaan balai seni bela diri pencaksilat Raung Mountain kami. Bukannya kamu ini terlalu tidak menghormati pencaksilat Raung Mountain kami? Sharon mengerutkan keningnya. Siapapun boleh disakiti tapi tidak pada tuan mudanya. Terlebih lagi di balai seni bela diri pencaksilat yang bahkan lebih tak tertahankan emosinya. Kalahkan aku dulu kalau mau dihormati. Paman Johnny tampak sangat arogan dan lanjut menyerang setelah menyingkirkan genggaman Sharon. Sharon tidak berani meremehkan musuh karena di sini sangat ramai. Kalau sampai kalah, pencaksilat Raung Mountain pasti akan kehilangan muka. Terlebih lagi ini adalah hari pertama pembukaan balai seni bela diri pencaksilat. Kekalahan akan membuat orang-orang menjadi meremehkan pencaksilat. Ini terkait dengan reputasi pencaksilat Raung Mountain mereka. Kalau begitu, aku tidak akan segan-segan. Sharon berteriak dan menyerang Paman Johnny. Keduanya langsung bertarung di satu tempat dengan sengitnya. Dan penonton juga terus mundur. Ini berbeda dengan pertarungan dalam kompetisi eksibisi atau drama TV. Ini adalah pertarungan nyata dengan gerakan bela diri. Pukulan yang mengenai tubuh secara langsung yang ditambah dengan gerakan seni bela diri yang indah. Sehingga membuat penonton bersemangat. Bersambung.